Ini perkara penting, pembatal-pembatal puasa. Pertama, pembatal puasa itu makan dan minum dengan sengaja. Itu jelas dengan sengaja. Kalau lupa bagaimana? Enggak apa-apa. Nabi SAW bersabda, "Idza nasiya fa akala wa syariba." Kalau dia lupa kemudian makan dan minum, falyutimma saumahu, sempurnakanlah puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqa, karena Allah memberi makan dan minum dia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Juga Nabi sabdakan di hadis lain, "Inna Allah wada'a an ummatil khata' wan nisyan." Allah melepaskan hukuman dari umatku kalau dia keliru atau lupa, wa mastukrihu alaih, dan kalau dia dipaksa. Riwayat At-Tahawi, Al-Hakim dan yang lainnya. Kedua, batal puasanya kalau dia sengaja muntah. Nabi katakan, "Man zara'ahul qai' falaysa alaihi qada." Siapa yang tiba-tiba keluar muntahnya, enggak ada perlu dia qada. Wa man istaqa'a falyaqdi, tapi siapa yang mengundang-undang, memancing-mancing dia muntah, falyaqdi, dia hendaklah mengqada, mengganti. Riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ketiga, haid dan nifas, seperti tadi sudah kita bahas. Haid dan nifas membatalkan puasa. Ada seorang tabi'iyah bernama Amrah, atau dalam riwayat ini ada Mu'adzah, bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa kita orang haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Salat itu kan rukun Islam. Nomor 2, nomor 3-nya baru puasa. Kenapa orang haid mengqadha puasa, kok salat enggak diqadhanya?" Kata Aisyah, "Aharuriyatun anti, kau wanita khawarij. Wanita khawarij kamu." Haruriyah itu markas dari khawarij, dinisbahkan mereka ke situ. Kata wanita itu, "Saya enggak khawarij, tapi saya tanya aja, kok gitu ya?" Kata Aisyah, "Kana yusibuna dzalik." Itu yang menimpa kami alami. Fanu'mar, maka kami disuruh oleh Nabi untuk mengqadha puasa, walam nu'mar biqadha'is shalah, dan tidak disuruh mengqadha salat. Wanita haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Haid dia seminggu. Wah, kali berapa itu salat? Enggak. Kalau dia ganti, salatnya enggak perlu dia ganti, puasanya. Haid dia seminggu, enggak puasa dia seminggu, puasanya. Itu dia riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Amrah yang bertanya. Nabi kata, Aisyah katakan, "Kamu wanita Haruriyah." Itulah yang diperintahkan kepada Nabi untuk kami mengganti puasa dan tidak mengqadha salat. Karena agama ini datang dari Allah, bukan dari pikiran. Bukan pikiran Nabi Islam ini. Bukan hasil renungan Nabi. Islam ini datang dari Allah. Orang sholat, sedang sholat kentut dia. Kentut dia. Batal sholatnya. Terus apa yang dilakukan? Berwudu, bukan cebok dia. Orang dia keluar dari bawah kok. Enggak cebok dia cuci muka, cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur, cuci muka, dan sebagainya.
Ali katakan kalau agama ini dari ra'yu pikiran, tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Kan yang kotor itu bawah. Tapi aku melihat Rasulullah itu mengusap punggung telapak kakinya, punggung khufnya. Keempat, batal puasa kalau dia infus yang pengganti nutrisi makanan, seperti infus makanan ya, itu dia batal. Sudah kita bahas kalau dia disuntik obat enggak masalah, tapi kalau cairan pengganti makanan, lemas dia disuntik, diinfus dia, itu batal puasa. Kelima, batal puasanya kalau dia jima bersetubuh. Kata Imam Syaukani, jima itu tidak ada khilaf, dia membatalkan puasa. Kalau dia melakukan dengan sengaja. Kalau dia melakukan karena lupa, sebagian ulama menggolongkannya golongan orang yang makan dan minum karena lupa. Bisa lupa, bisa juga. Lupa dia. Kalau dia sengaja, batal puasanya. Ya, dia lupa dua-duanya lah ya. Sama-sama nggak ingat. Kalau dia sengaja, ya udah batal puasanya juga, dia dapat hukuman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang kepada Rasulullah, kata dia, ya Rasulullah, binasa saya. Kata Nabi, apa yang membinasakan kamu? Saya gauli istri saya di bulan Ramadan. Kata Nabi, apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak? Kata orang itu, enggak ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berturut-turut loh nih. Kata dia, enggak ya Rasulullah. Kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? 60 orang, enggak ya Rasulullah. Maka kata Nabi, duduk orang itu. Kemudian Nabi membawa sallallahu alaihi wasallam membawa sekeranjang berisi kurma, tamar. Kata Nabi, fatasaddaq bihi, bersedekahlah kamu kepada orang miskin dengan ini. Kata orang tadi, ma baina labbataiha ahadun afqar minna, di kampung itu kamilah yang paling miskin. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, tertawalah Nabi hatta badat, sampai nampak gigi anyab, gigi taring. Kata Nabi sambil tertawa, khudhu, ambillah, fa'at'imhu ahlak, berilah makan kepada istrimu. Oh, udah melanggar dia, dikasih pula makanan. Jadi dia udah paling miskin, nafsunya kuat pula. Jadi nafsu itu nggak ada urusan dengan kaya dan miskin ya. Itu di Arab itu karena makannya daging, makanya disuruh pakai cadar, pakai hijab perempuannya. Karena makan daging ganas-ganas. Di Indonesia makan kangkung aja ganas kok. Ya, gak ada urusannya dengan makanan itu. Walaupun dari sisi psikologi ada, mereka katakan. Tapi syahwat itu yang gak dibatasi dengan urusan makanan. Makan kangkung aja nih ganas nih. Udah tua lagi.
ganas. Jadi seperti itu. Jadi hukuman kalau maka seperti yang sudah kita bahas, yang muda-muda hati-hati, jangan mendekat-dekat. Yang tua juga kalau tipenya sumbu pendek, kena senggol sedikit meledak, jangan. Ya hati-hati. Karena apa? Merdekakan budak. Oh nggak ada budak. Dua bulan berturut-turut puasa, berturut-turut. Kalau 15 hari dah puasa, terus awak nggak bisa melanjutkan, sakit awak, ulang dari awal. Berat? Ya, tentu berat. Kalau nggak mampu kasih makan 60 orang miskin. Kalau nggak mampu juga ya nggak ada lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu pembatal-pembatal puasa ada 5. 1. Makan minum dengan sengaja. Yang kedua, sengaja muntah. Yang ketiga, haid dan nifas. Digabung aja haid dan nifas. Jadi 1 nomor. Yang keempat, dimasukkan cairan ke dalam tubuh. Cairan dari atas atau dari bawah. Dari duburnya dimasukkan cairan, itu batal juga puasanya. Yang kelima, yaitu bersetubuh. Batasnya itu adalah bersetubuh itu yang membatalkan kalau lekukan di kepala kemaluannya terbenam, itu batasannya. Kalau dia nempel-nempel itu tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebaiknya yang seperti ini dijauhi di saat-saat puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu 5 pembatal puasa. Kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.